Kacamata pertama dari sisi demokrasi yang sungguhnya atau kacamata kedua demokrasi kultus. Perbedaannya begini, kalau kita bicara dalam demokrasi kultus, kita akan menempatkan Indonesia atau partai-partai politik bagaimana kemudian ditempatkan supaya Jokowi bisa tetap memiliki posisi dan karir politik. Oke. Tapi kalau kita bicara dalam demokrasi sungguhnya, bagaimana kita menempatkan Jokowi dalam konteks sebagai mantan presiden supaya Indonesia lebih baik dengan pemerintahan yang baru. Dalam konteks demokrasi yang sungguhnya, saya pikir saya hanya mengulang perkataan Pak Jokowi sendiri dalam sebuah wawancara resmi. Dia akan kembali sebagai rakyat biasa. Dia akan kembali ke Solo. Kenapa ini jadi sangat penting dalam demokrasi? Ketika kita bicara keberlanjutan, apapun istilahnya, Indonesia emas, Indonesia maju, berdaulat, dan lain-lain, programnya yang kita lanjutkan, nilai-nilai yang kita lanjutkan, tidak kemudian berkutat menghabiskan energi, bagaimana menempatkan orangnya harus ada. Kalau orang yang sudah tidak bisa, anaknya harus ada. Lalu kemudian mantunya harus ada. Energi kita habis dalam pro kontra seperti itu. Dan ketika kita berbicara mengenai harus menempatkan Pak Jokowi dalam bentuk apapun, ketua koalisi dan lain-lain, yang terjadi adalah menurut saya ini upaya untuk merendahkan presiden terpilih. Dalam konteks ini, Merendahkan presiden konteks terpilih. quick count kita anggaplah Pak Prabowo dengan Mas Gibran ya. Seakan-akan ada rasa tidak percaya bahwa Pak Prabowo tidak bisa melanjutkan legasi Jokowi. Bahkan ketidakpercayaan seakan-akan terjadi pada Mas Gibran, kalau tidak ada ayahnya, seakan-akan dia tidak bisa mendampingi Pak Prabowo memberikan pembangunan berkelanjutan. Jadi dalam konteks itu, kasihan Pak Prabowo sudah terpilih oleh rakyat langsung. Kalau kita sepakat misalnya, saya yakin Ade Armando tidak suka dengan istilah petugas partai, saya juga tidak terlalu nyaman dengan istilah itu. Kita konsisten. Jangan jadikan Pak Prabowo petugas Jokowi. Saya melihat ada orang-orang yang berupaya menjorokkan Pak Jokowi dalam halusinasi kekuasaan yang kemudian akan akan menanggungnya adalah Pak Jokowi dan keluarganya sendiri. Sementara orang-orang yang saya katakan menjorokkan tadi itu melakukan itu supaya tetap ikut dalam menikmati kekuasaan. Oke, baik. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Agit. Baru saja kita saksikan yaitu pendapat dari Julius Junarto Wijaya, ya, dia adalah Direktur Eksekutif dari Carta Politika Indonesia. Wawancara ini udah lama teman-teman ya. Ini pada saat itu wawancara ini terjadi pada saat quick account. Jadi quick account sudah terjadi, tapi belum ada putusan dari KPU ya. Jadi masih masa perhitungan real pada waktu itu. Jadi ini baru pendapat ya, namanya juga pendapat. Bahwa Mas Toto, biasanya dipanggil Mas Toto ini, berpendapat tentang itu tadi ya, demokrasi kultus ya, dengan demokrasi yang sebenarnya. Nah, kalau kita bicara demokrasi kultus ini kan sebenarnya nggak ada ini demokrasi kultus. Dan tapi buktinya ini terjadi di era ini ya. Jadi mau tidak mau kita akui lah, Pak Agit juga akui gitu, kepiawaian Pak Jokowi dalam membentuk atau membuat suatu skema politik itu Pak Agit akui. Artinya gini, pada waktu itu pun Pak Agit 2014-2019 itu Pak Agit juga mendukung Jokowi ya, karena seperti mirip dengan Mas Toto tadi ya, mirip dengan itu karena masa lalu Pak Prabowo yang kita ketahui di kasus HAM ya, kasus HAM itu yang pertama. Yang terpenting lagi adalah Pak Agit itu melihat dari sisi BLBI ya. Jadi orang-orang yang mengalami kasus besar yang tersangkut dengan kasus BLBI ini itu adalah keluarga dari Pak Prabowo, entah itu Sudrajat Djambatandono atau Hasyim adiknya atau ipar-iparnya yang dari keluarga Pak Harto, itu kan tersangkut semua. Makanya Pak Agit belum pernah sih mendukung Prabowo hingga saat ini. Ya ini hanya intermezzo aja. Kita balik ke konteks tadi adalah demokrasi kultus. Demokrasi kultus ini terjadi ya karena kepiawaian Pak Jokowi ya. Kita akui lah kepiawaian politiknya ya, artinya membentuk atau memframing beliau itu jujur ya, dengan penampilan seadanya
ya kemudian kita lihatlah istilahnya pakaiannya, sepatunya, dan itu kan kelihatan sederhana. Ya otomatis ini membuat rakyat pada saat itu terpesona lah. Ya termasuk Pak Git juga pada saat itu juga, wah kok ini beda gitu. Yang sebelum-sebelumnya Pak Git juga tidak melakukan atau tidak ikut dalam pemilu, ya baru 2014 itulah mulai ikut pemilu. Dengan pertimbangan ya di 2004, 2009 itu harapan itu kayaknya percuma, dan memang percuma gitu harapan pada saat itu. Kita balik lagi ya ke kronologinya dulu, yaitu begitu Pak Jokowi ini diangkat menjadi presiden pada periode pertama, ini bagus teman-teman. Artinya istilahnya itu pencitraan pada saat itu ya, itu bagus ya. Bagusnya tuh kenapa? Ya dia membangun fasilitas-fasilitas yang saat ini sudah ketinggalan dibandingkan negara-negara lain gitu. Yang waktu itu kalau nggak salah beliau mengatakan dalam istilahnya tuh infrastruktur kita sudah ketinggalan 70 tahun dengan negara-negara lain gitu ya. Apalagi kalau dengan Cina gitu ya. Yang kita ketahui di tahun 76 Indonesia itu sudah membangun tol ya, zaman Pak Harto itu membangun tol itu pertama Jakarta Bogor, itu Cina tuh belum punya tol pada saat itu. Tapi apa yang terjadi dalam katakan 20 tahun itu udah 30 tahun sudah ketinggalan dengan Cina. Nah, disinilah Jokowi mengambil hati rakyat ya dengan mengadakan infrastruktur besar-besaran ya. Ini bukan cuma tol aja ya, seperti bandara, kemudian bendungan, dan macam-macam lah yang dibangun infrastruktur ini. Nah, ini membuat rakyat yang di bawah-bawah itu kan, wah ini dibangun. Itu jadi suka, mau tidak mau akan seperti itu. Nah, hal-hal demikian, ini akhirnya membuat ratingnya bagus. Jadi tingkat kepuasan itu tinggi. Yang pada masa beliau mau turun, istilahnya mau lengser ke Prabon, memang saatnya turun. Nah ini tingkat kepuasannya itu di atas 70%. Nah Jokowi itu selalu memperhatikan hal-hal yang demikian, tingkat kepuasan yang seperti ini ya. Dan pada saat pelaksanaan pemilu ya, sebelum pemilu maksudnya, jadi perjalanan menuju Pilpres di 2024 ini, itu nggak disalahkan juga kalau Pak Prabowo ini mendekati keluarga Pak Jokowi, yang artinya mengangkat Gibran menjadikan wakilnya. Nah, ini nggak bisa disalahkan karena ini adalah suatu kepentingan politik. Ya. Pak Git nggak tahu masalah urusan di dalamnya gitu ya, karena ini kan pastinya ini ada bargaining politik gitu. Ya, artinya ada perjanjian lah di situ. Gak mungkin, yuk anakmu ikut jadi wakilku atau seperti apa gitu omongannya, kita nggak tahu persis, tapi kenyataannya adalah menjadi wakil beneran lah, wakil Pak Prabowo. Yang pada saat itu kita tahu sebelum itu juga ada pernyataan dari Gibran, dari Pak Jokowi itu adalah mendukung Ganjar gitu ya. Tapi apa yang terjadi ya itu berbalik arah ya. Berdasarkan tadi gitu ya skemanya politik yang dilakukan, otomatis itu Pak Prabowo pun dari awal udah nggak pede, sudah tidak percaya diri kalau dia maju tanpa Gibran akan menang, itu tidak pede. Yang artinya dia akan pede kalau Gibran adalah sebagai wakilnya. Karena mendompleng rating Jokowi yang di atas 70% tadi. Pak Prabowo kan bukan orang bodoh, maksudnya ngerti perhitungan, wah ini chance-nya segini. Kemudian ya selain itu juga mendompleng istilahnya kekuasaan Pak Jokowi pada saat itu, yang akhirnya menggunakan partai coklat yang sudah dibahas di DPR juga ya, kemudian menggunakan bansos juga itu juga sudah dibahas di DPR gitu ya. Nah ini kejadiannya itu seperti itu. Yang kalau kita cek ke bawah, ke rakyat itu betulnya nggak begitu nggak begitu care dengan istilah politik apa, yang penting mereka itu dapat bansos, itu
salah satu hal yang sangat penting. Itu berdasarkan pengamatan Pak Git ya, dari beberapa adalah tukang gitu, tukang di tempat kerjaan ya, waktu itu juga sempat di tempat Pak Git juga gitu ya. Mereka menyatakan kalau mereka tuh mendapatkan bansos dari Pak Jokowi. Yang seharusnya kalau mereka menggunakan logika, jawabannya tidak seperti ini. Ini adalah bansos dari negara, kebijakan misalnya Pak Jokowi yang mengeluarkan. Nah itu begitu. Tapi yang mereka mindset mereka itu sudah terbentuk seperti itu. Ini bansos dari Pak Jokowi. Yang kita tahulah nilai pada saat itu bansos yang dikeluarkan itu ya, sampai Kementerian Sosial pada saat itu udah nggak bisa ngomong. Dia ngerti ada uangnya, tapi dia nggak bisa colek gitu, kayak ibarat ada ikan di dalam akuarium. Jadi Kemensos pada waktu itu tidak bisa istilahnya action gitu loh. Dia cuma nonton doang. Oh ini ada uang masuk, uang keluar segini. Ya seperti itu karena dia nggak diberi wewenang untuk itu. Ya memang kalau diberi wewenang ke Kemensos bahaya gitu. Karena kita tahu ya Kemensos ini adalah kader PDIP secara politik. Dengan membentuk image tersebut kepada masyarakat, ya, ini yang terjadi. Akhirnya terjadilah pengkultusan kepada Jokowi. Jadi istilahnya Pak Jokowi ini memang piawai dan tidak bisa disalahkan juga lah. Kenapa masyarakatnya mau? Kan itu kan terbentuk di masyarakat dan masyarakatnya mau. Bukan karena Pak Jokowinya. Ya Pak Jokowinya oke lah dia action. Ya, tapi masyarakatnya juga mau. Jadi nggak bisa disalahkan 100% Jokowi. Dari sinilah ya mulai tercipta istilahnya alam demokrasi kultus ya, seperti dibicarakan Mas Toto tadi, yang sebetulnya ini melalui proses panjang ya, tidak begitu singkat gitu, bukan tiba-tiba jadi, enggak, prosesnya panjang ya, dengan pembentukan citra, membangun infrastruktur dan lain-lain, memberi istilahnya tuh kenyamanan buat rakyat. Ini akan seperti itu. Cuman kedepannya ini jadi berubah arah gitu ya. Nah, Pak Git bilang berubah arah ya, berubah arah reformasi yang tadinya sepertinya menurut Pak Git pada saat waktu itu adalah melakukan oknum-oknum BLBI tapi bergabung di sini. Nah, begitulah kira-kira kronologi gimana bisa terjadinya demokrasi kultus itu. Jadi tidak dalam waktu singkat tapi dalam waktu ya 2 periode tadi, 10 tahun. Ini akan berbahaya kalau sampai 3 periode, tapi kebetulan tidak ya, tidak terjadi. Nah, di sini kalau kita balik yang seperti Mas Toto bilang tadi, demokrasi yang dalam sebenarnya, yaitu Pak Jokowi itu menyatakan akan kembali ke Solo, tidak ikut berpolitik, ya ini kan sekedar ini aja lah, omon-omon gitu ya, supaya menenangkan hati rakyat yang ini tidak terbukti. Artinya pada masa pilkada kemarin kan buktinya juga nggak terbukti. Itu dari pilkada ya kelihatan banget ya, di Jawa Tengah, kemudian mendukung di DKI juga. Yang artinya beliau tidak pensiun di sini. Terlihat sekali pengaruh Pak Jokowi terhadap kebijakan-kebijakan pada saat ini, seperti retret kepala daerah kemarin yang di Magelang. Ini kan Pak Jokowi juga menyatakan kalau ini adalah buat kepentingan rakyat, maka kepala daerah harus datang. Sebetulnya kalau kita lihat tata negara dari ketatanegaraan, ini nggak ada legal standingnya gitu, nggak ada undang-undangnya retret kepala daerah ini. Jadi ini kepentingan politik juga kalau menurut Pak Git ya, untuk membentuk skema ya, jadi memperkuat politik mereka di 2029. Kemudian juga kita lihat ya, pada peresmian Danantara juga di situ masih nimbrung juga gitu ya, Pak Jokowi ini masih nimbrung juga di situ. Yang artinya ya nggak bisa disalahkan pendapat Mas Toto tadi ya, kalau Pak Prabowo ini jadinya seperti ini. Dia tidak punya kepercayaan diri, tanpa Jokowi ini tidak bisa, dan menjadi petugasnya Jokowi lah kalau diistilahkan tadi, petugas partai ini jadi petugasnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, kemudian anak saya sendiri juga jadi petugas Pak Jokowi.
Ya persepsi ini nggak bisa disalahkan karena kenyataannya kita bisa lihat hal yang terjadi seperti itu. Dan dengan pendapat Mas Toto tadi yang mempermasalahkan masalah orang-orang yang ingin menjorokkan Pak Jokowi ke situ, ya memang tidak disalahkan juga pendapat itu. Tapi kenapa Pak Jokowinya juga mau gitu? Pak Jokowi masih mau karena masih ada kepentingan Pak Jokowi di sana yang banyak yang belum terselesaikan. Nah, jadi Pak Jokowi mau aja ya itu, termasuk anaknya jadi wapres gitu ya, kemudian mantunya jadi gubernur. Ini istilahnya tuh kalau itu kesempatannya memang lagi ada sekarang gitu, lagi naik-naiknya. Kalau mengambil kesempatan yang di berikutnya pada saat nama beliau turun ya mungkin ini tidak akan terjadi. Istilahnya kalau nongkrong di warung kopi itu aci mumpung lah, ya, mumpung rakyat masih senang sama beliau, ini bisa terwujudkan. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan aja gitu. Demokrasi kultus ini itu sebenarnya itu tidak ada gitu, tapi terjadi itu di Indonesia karena ya itu tadi prosesnya panjang. Prosesnya itu tidak dalam waktu sekejap, ini dibangun ya. Ini memakan waktu yang cukup lama ya, 10 tahun. Dan ini kalau orang nggak jago-jago politik, nggak bisa membuat seperti ini. Makanya Pak Git itu tadi mengakui kepiawaian Jokowi dalam berpolitik, yang artinya bukan Pak Git aja. Pak Prabowo pun mengakui, yang artinya beliau nggak malu-malu kalau mengatakan belajar kepada Pak Jokowi. Yang kedua, yaitu tentang demokrasi yang sebenarnya. Tanpa keikutsertaan Pak Jokowi di masa Pak Prabowo, harusnya istilahnya sistem tadi yang sudah terbuat itu harusnya jalan. Karena sebuah sistem presidenan itu adalah seperti ini teman-teman, seperti tongkat estafet gitu ya. Jadi ini dikasih ke sana supaya dijalankan ke mana. Nah ini harusnya jalannya seperti itu, bukan karena ada orangnya tadi, bukan karena Pak Jokowi, tapi karena sistem ini berjalan gitu. Ya, sistem ini berjalan kalau aparatnya memang bagus gitu ya. Tapi kan ini adalah masalah gitu ya. Masalah aparat di Indonesia itu ya kita tahu sendiri lah. Kondisinya seperti apa, Pak Git nggak usah menyimpulkan lagi ya. Ini mungkin ya beliau itu nggak pede juga kalau aku nggak ikut di sini, programku nanti nggak akan jalan. Yang telah kita ketahui ya seperti Koalisi Indonesia Maju gitu, itu kan termasuk prakarsa beliau untuk menjalankan ini supaya nanti kepentingan beliau ini yang notabene ini disebut kepentingan rakyat ini akan berjalan nanti, termasuk IKN gitu ya. Kalau beliau bilang kan ini buat kepentingan rakyat, tapi ya kalau kita pikir-pikir ya enggak juga gitu, rakyat nggak butuh banget sama IKN itu. Yang ketiga, tentang pendorongan atau penjemurusan Pak Jokowi dari orang-orang tertentu hingga istilahnya Pak Jokowi sendiri yang kemakan gitu dari kepentingan orang-orang ini. Ya kalau dilihat ya nggak bisa disalahin juga, orang-orang ini punya kepentingan dan Pak Jokowi sebetulnya juga punya kepentingan. Jadi sama-sama punya kepentingan dalam hal ini. Jadi nggak bisa menyalahkan murni dari kepentingan orang-orang yang istilahnya mau mendompleng kekuasaan, itu boleh dikatakan istilah kata tuh penjilat gitu ya. Nah ini nggak bisa disalahin juga. Karena penjilat ini dalam rezim apapun ini mesti ada. Karena dia sudah merasakan yang namanya menikmati kekuasaan itu. Seperti itu, apa-apa jadi mudah. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.